Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wa bi islami dina, wa bi muhammadiyah wa rasulah. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada Nabi Allah Muhammad SAW senantiasa kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan Bapak Chandra Sangjaya SPD MPD dan seluruh teman-teman PAI 4A yang kami banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai populasi dan sampel. Perkenalkan, saya Rizkia Kasim. Saya Hasniar Tasbih. Saya Rizani Imran. Saya Ainun Nabila Hisban. Baiklah, di sini kami akan membahas 4 subbab pembahasan yang sudah teman-teman lihat di layar. Baiklah, saya akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, maka mindset kebanyakan orang akan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut juga ada benarnya, karena itulah makna sesungguhnya dari populasi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata populasi menjadi amat populer dan digunakan di berbagai disiplin ilmu. Dalam metode penelitian, kata populasi amatlah populer, digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai atau peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya. Sehingga objek ini dapat menjadi sumber data dalam penelitian. Nah, karena pengertian populasi yang sudah saya sebutkan di awal, maka populasi menjadi amat beragam. Jika populasi dilihat dari penentuan sumber data, maka populasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Yang pertama adalah populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber yang jelas batas-batasannya secara kuantitatif. Kedua adalah populasi tidak terbatas atau yang biasa juga dikenal sebagai populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasannya secara kuantitatif. Nah, jika dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Nah, yang pertama adalah populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi, memiliki sifat yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan antara individu anggota populasi yang satu dengan anggota populasi yang lainnya. Selanjutnya bagian D, pengertian sampel dan ukuran sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Dengan syarat yang pertama, harus meliputi seluruh unsur sampel. Yang kedua, tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. Yang ketiga, harus up to date. Yang keempat, batas-batasnya harus jelas. Yang kelima, harus dapat dilacak di lapangan. Menurut Teken, dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ciri-ciri sampel yang ideal adalah: yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku atau standar dari taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana, sehingga mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah. Bagian B, ukuran sampel. Untuk menentukan sampel dari populasi, digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan oleh para ahli. Secara umum, untuk penelitian korelasional
Jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, jumlah sampel minimal 15 dari masing-masing kelompok, dan untuk penelitian survei, jumlah sampel minimum adalah 100. Arikunto Suharsini pada tahun 2005 memberikan pendapat sebagai berikut. Jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30% dari jumlah tersebut. Jika jumlah anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100-150 orang, dan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan angket, maka sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya. Namun apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan, jumlah tersebut dapat dikurangi menurut teknik sampel dan sesuai dengan kemampuan peneliti. Beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel antara lain: yang pertama, rumus Slovin. N kapital sama dengan N kapital per N kapital, D pangkat 2 ditambah 1. Yang artinya, N kapital sama dengan sampel, N kapital yang kedua sama dengan populasi, D sama dengan nilai presisi 95% atau SIG sama dengan 0,05. Misalnya, jumlah populasi adalah 125 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah N kapital sama dengan 125 per 125 dikali 0,05 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 95,23 dibulatkan menjadi 95. Yang kedua, tabel Isaac dan Michel. Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michel memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan beberapa sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Baiklah, selanjutnya bagian C, teknik sampel. Teknik sampel 1. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Teknik ini meliputi sampel random sampling, systematic sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. 2. Simple random sampling. Teknik ini adalah teknik yang paling sederhana atau simple. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi. Misalnya, populasi adalah siswa Sekolah Dasar Negeri 20 Jakarta yang berjumlah 500 orang. Jumlah sampel ditentukan dengan tata Isaac atau Michel dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5%, sehingga jumlah sampel ditentukan sebesar 205. Jumlah sampel 205 ini selanjutnya diambil secara acak tanpa memperhatikan kelas usia dan jenis kelamin. 3. Sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruang dengan urutan yang seragam, atau pertimbangan sistematis lainnya. Contohnya, akan diambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125. Karyawan ini diurutkan dari 1 sampai 125 berdasarkan absensi. Peneliti bisa menentukan sampel yang diambil berdasarkan nomor genap 2, 4, 6, dan seterusnya, atau nomor ganjil 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa juga mengambil nomor kelipatan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, teknik yang keempat adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini hampir sama dengan simple random sampling, namun penentuan sampelnya lebih memperhatikan daripada strata atau tingkatan yang ada dalam populasi. Nah, yang kelima adalah disproportionate stratified random sampling. Disproportional stratified random sampling ini adalah teknik yang hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun, ketidakproporsionalannya lah penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya. Nah, yang keenam adalah cluster sampling. Cluster sampling itu sendiri biasa disebut sebagai sampling area.
yang digunakan jika sumber data atau populasi sangatlah luas. Misalnya, penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, untuk menentukan mana yang dijadikan sampelnya, maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random atau acak dan menentukan jumlah sampel yang digunakan pada masing-masing daerah tersebut dengan menggunakan teknik proporsional stratified random sampling, mengingat jumlahnya yang bisa saja berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, penentuan ukuran sampel. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel. Pertama, ketelitian atau presisi, dan kedua adalah keyakinan atau confident. Ketelitian mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasi. Keyakinan adalah fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi pengambilan sampel dari rata-rata sampel. Variabilitas ini disebut dengan standar error, disimbolkan dengan SX. Semakin dekat kita menginginkan hasil sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi, maka semakin tinggi ketelitian yang kita perlukan. Semakin tinggi ketelitian, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan, terutama jika variabilitas dalam populasi tersebut besar. Sedangkan keyakinan menunjukkan seberapa yakin bahwa taksiran kita benar-benar berlaku bagi populasi. Tingkat keyakinan dapat membentang dari 0 sampai 100%. Keyakinan 95% adalah tingkat lazim yang digunakan pada penelitian sosial atau bisnis. Makna dari keyakinan 95 atau alfa 0,05 ini adalah setidaknya ada 95 dari 100 taksiran sampel akan mencerminkan populasi yang sebenarnya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq.